Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwan Ejar dengan NIM 1730304106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan cendekiawan Muslim Indonesia terhadap pemikiran Nasir Hamid tentang Al-Quran. Penolakan terhadap metodologi study Al-Quran Abu Jaid yang mana ditulis oleh Adrian Husaini. Dalam karyanya, Adrian menjelaskan Al-Quran telah menyelamatkan budaya Arab. Maka saat Al-Quran dianggap sebagai produk budaya, saat itu pula status dan signifikasi Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad hilang. Adrian juga menjelaskan Muhammad itu hanya menjadi penerima pasif. Muhammad itu hanya menjadi penerima pasif sekaligus penyampai. Posisi ini tidak memungkinkan Muhammad untuk menambah firman-firman Tuhan sebagaimana yang dituduh oleh Abu Jaid. Pendapat serupa bisa ditemukan dalam karya lalu Nurul Bayanil Huda yang berjudul Kritik Study Al-Quran Nasir Hamid Abu Jaid. Menanggapi bahwa Al-Quran versi Abu Jaid, lalu Nurul menulis kesimpulan Nasir Hamid bahwa Al-Quran merupakan produk budaya tidaklah tepat. Imam Jalqasi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'ul Ardi, sekaligus baru kemudian diturunkan ke dunia secara bertahap. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Al-Sayyuti, sehingga tidaklah tepat bila mana Al-Quran diturunkan menyesuaikan dengan sejarah budaya Arab saat itu. Karena Al-Quran sudah ada sebelum adanya bangsa Arab itu sendiri. Secara umum, kelompok ini mempertahankan posisi Al-Quran di Lauh Al-Mahfuz. Posisi Al-Quran di Lauh Al-Mahfuz menjadi argumentasi dalam menjelaskan adanya Al-Quran sebelum bangsa Arab. Keberadaan Al-Quran sebelum bangsa Arab adalah alasan kuat untuk menolak bahwa Al-Quran bukan produk kebudayaan. Pemahaman ini akan berimbas pada pemahaman selanjutnya tentang posisi Muhammad sebagai penerima yang tidak memungkinkan untuk mengubah segala yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad. Selanjutnya, pengakuan Nabi Muhammad sebagai penerima pasif akan berpengaruh pada pembacaan terhadap bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kecenderungan dari kelompok ini adalah menganggap bahwa ulumul Quran telah final. Hal ini bisa dilihat dari cara pembacaan kelompok ini terhadap Al-Quran dalam kutipan atau dalam penjelasan. Kelompok ini tidak membedakan antara Al-Quran yang berasal langsung dari Allah saat berada di Lauh Al-Mahfuz dengan Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan seterusnya sampai Al-Quran menjadi mushaf Utsmani secara teologis. Kelompok ini sangat menjaga kemurnian Al-Quran. Selanjutnya, Abu Jaid tidak sedikit pun
Abu Jaid tidak sedikit pun menambah atau menjadi penerima klasik sebagaimana yang ditulis oleh Adian. Muhammad justru diposisikan dalam kerangka kebudayaan Arab karena ketika Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, peristiwa itu menjadi tanda Al-Quran diturunkan dalam sistem bahasa yang sudah dipelajari dan dikuasai. Muhammad adalah budaya Arab. Al-Quran yang dibahas oleh Abu Jaid tidak lagi mempersoalkan Al-Quran dalam konsep ajaran, tetapi Al-Quran secara kebahasaan, secara metodologis. Klasifikasi mereka berbeda dengan yang dituliskan oleh ulama klasik. Karena saat ilmu keislaman terbagi menjadi tiga. Pertama, ilmu yang matang dan mapan. Kedua, ilmu yang matang tapi tidak mapan. Dan yang terakhir adalah ilmu tidak matang dan juga tidak mapan, seperti ilmu tafsir dan ilmu bayan. Kelompok ini dengan tegas mempertahankan konsep mistis yang ditolak oleh Abu Jaid dan ada di luar jangkauan nalar ilmiah. Sebagaimana penjelasan di awal, cendekiawan Muslim Indonesia tidak hanya menanggapi perihal Al-Quran sebagai produk kebudayaan. Tanggapan ini juga mengarah pada wilayah penafsiran yang dilakukan oleh Abu Jaid, yakni konsep yang tak terkatakan al-mas'ud anhu. Pembacaan kelompok ini bisa dilihat dari tulisan Henry Salahuddin, salah satu tokoh yang merespon yang tak terkatakan sebagai proyek pemikiran.